Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat ya buat penonton yang menonton video ini ya. Ya, ini channel baru ya, Sasak channel perantau ya. Tentunya di sini di channel ini, di video ini saya akan lebih membahas tentang perantauan. Oke ya. Saya akan membahas tentang perantauan dan sedikit membagi tips-tips cara merantau buat yang berminat merantau atau untuk pemula ya, untuk pemula ini ya. Untuk yang sudah senior atau ahli perantau, saya ucapkan salam hormat, salam anak rantau, semangat terus demi cita-cita ya. Oke, sebelum kita ke pembahasan, alangkah bagusnya kita bakar rokok dulu ya. Kita ngomong-ngomong santai di sini ya tentang perantauan, nanti kita bahas ya tentunya. Kita bakar rokok dulu ya, biar santai ya. Nah, tapi sayangnya ini cuma rokok aja nih. Tadi saya mau bikin kopi, lupa gulanya sudah habis. Nah, begitulah di perantauan ini ya. Kadang-kadang kelebihan, kadang-kadang kekurangan ya. Perantauan ini ya. Oke, kita ke pembahasan. Buat saudara-saudara yang berminat merantau atau untuk pemula ya, saya akan berbagi tips-tipsnya ya. Pertama-tama kita harus siapkan mental, bulatkan tekad, kuatkan cita-cita ya. Itu perlu, itu syarat-syaratnya perlu. Oh, jangan salah, merantau itu juga ada syarat-syaratnya ya saudara-saudara. Oke, di video kali ini saya akan sedikit berbagi ya untuk pemula ya, ini khususnya untuk pemula, perlu digarisbawahi ya, untuk pemula saja ini. Oke, kalau sudah bulatkan tekad, satukan niat, kuatkan fisik ya, cobalah untuk merantau ya. Jalanlah, mana tujuan Anda itu silahkan jalani. Sebelum jalan itu jangan lupa mohon doa restu kepada kedua orang tua kita ya, terutama khususnya kepada ibu ya. Peluk cium ibu, cium kaki ibu, minta restu, minta didoakan biar selamat gitu ya. Karena di perantauan itu tidak seperti kita di rumah ya, masih apa-apa kita tinggal minta, bisa dibilang kita bisa minta, mau makan kita tinggal makan, baju kotor tinggal pakai sudah bersih. Nah, di sini semua kita kerjakan serba sendiri. Makan, untuk makan saja kita cari sendiri ya. Oke. Kalau sudah sehat fisik, kuat, bulat tekad ya, melangkahlah merantau. Karena di perantauan kita bisa tahu arti hidup yang sesungguhnya. Oke. Ya, pertama-tama itulah seperti yang saya katakan tadi, jangan lupa minta doa restu orang tua lah sebelum berangkat itu. Di perantauan itu dibilang keras ya, lumayan keras, tergantung lah, karena di perantauan itu semua kita hadapi sendiri. Cobaan bilang cobaannya banyak ya banyak, rintangannya yang banyak itu saja. Sudah bakar rokoknya, oke kita lanjut. Santai, ini channel baru ya, baru kemarin ini 17-an inilah 2022 nya channel baru. Di sini channel ini kita akan berbagi buat perantau-perantau yang sudah ahli itu. Oke, ketahuilah saudara-saudaraku yang belum merantau nih ya, atau yang bercita-cita, yang berniat untuk merantau ya,
Kalau sudah bulat tekad, sudah melangkah aja, biar kita sama-sama tahu gimana enaknya hidup di rantauan itu. Kita berjuang dengan sendirinya demi keluarga di rumah. Cobaan dan rintangan di rantauan itu sangat keras lah. Pertama kita perlu kuatkan, kita perlu kesabaran dan kejujuran. Itu aja modalnya, kesabaran dan kejujuran. Ya, sabar itu memang tidak selamanya kita harus sabar itu ada batasnya juga, tapi ada tempat-tempatnya kita membatasi kesabaran kita itu ya. Mungkin untuk yang pemula yang mau atau yang baru ada rencana mau merantau, itulah siapkan kesabaran, modalnya kejujuran itu saya. Karena di perantauan itu tidak seperti yang kita hayalkan atau yang kita bayangkan. Kita di perantauan itu, kita lihat teman-teman yang sudah merantau itu hasilnya banyak, bisa ini bisa itu, beli ini beli itu. Tidak kawan, tidak segampang itu. Kita lihat dulu prosesnya gimana, sakitnya gimana dulu dia. Tidak, mungkin kebanyakan orang berpikir merantau itu, contohnya misal di Jepang atau di Malaysia, mungkin di pikiran kita itu lihat teman-teman kita yang sudah berhasil itu, pikirannya kita di sana tinggal ngumpulin uangnya kayak gitu, kita tinggal ngutip uangnya aja. Tidak, itu butuh proses, dan belum tentu juga kita mendapatkan pekerja yang seperti kita inginkan. Kebanyakan melencengnya di situ. Intinya kita itu jangan pernah pilih-pilih kerjaannya. Usahakan pertama setelah kita di sana itu di perantauan itu, usahakan sabar, selalu sabar, jujur, dan seandainya kita punya bos atau atasan, ya kita sesuaikanlah diri kita sebagai kuli itulah. Kita harus tunduk dan patuh pada bos kita atau atasan kita, itu kuncinya. Terus ada tempat-tempatnya yang kita harus bantah atasan kita itu ketika pekerjaan sesuai, sudah kita laksanakan semua ini itu, terus gaji tidak sesuai yang dijanjikan. Nah, perlu ini gaji pun perlu dipertanyakan juga sekiranya di pribadi atau di PT. Karena ada sudah kalau di PT sudah diterapkan di ada formulirnya. Misalnya di sawitan lah, khususnya kebanyakan di sawitan atau dibangunkan di bangunan itu ada sudah standar gajinya dikasih tahu. Nah, ini untuk yang di pribadi ini, seperti kerja serabutan lah, kayak saya lah contohnya. Ketemu sama bos, jumpa sama bos, ketemu gitu, pekerjaannya itanya kerjanya ini itu, terus gajinya sekian. Oke, kalau kita deal kerja sudah. Nah, di sanalah kita harus bedakan posisi kita antara kita kulinya dan bos itu. Kita sebagai kuli itu ya kita harus nurut. Seperti yang saya katakan tadi itu, ada tempatnya kita tidak nurut ketika semua sudah kerjaan sudah kita kerjakan bersungguh-sungguh, sudah bersusah payah sehingga pekerjaan itu sudah selesai, terus dikasih gaji tidak sesuai yang dijanjikan. Nah, di sanalah merotes lah, di sana boleh kita merotes di sana itu. Dan atau ya seperti saya sekarang inilah, saya sekarang ini bekerja di Toke Cina sama Cina di pribadi. Kerjaannya itu dijanjikan saya pertama itu kerja ngerjain melihara ayam janjinya, sehingga saya bekerja lah sama dia. Taunya sampainya di sana kerjanya serabutan. Syukur-syukur alhamdulillah lah saya bisa semua kerjanya itu. Mulai disuruh di bangunannya ada, melihara ayamnya ada, melihara marmutnya juga ada, sama melihara kucingnya ada. Sebenarnya kan yang dijanjikan itu hanya pekerjaan ayam itu aja, cuman waktunya enggak apa sih untuk melihara ayam itu, ngabisin waktu sehari itu cuman 1 jam 2 jam. Nah, karena kerjanya sedikit jadi disuruh lah saya kerja ini, kadang-kadang disuruh bawa alat beratnya juga.
tapi itu dihitung gaji bulan, tetap dihitungnya gaji bulan itu sajalah. Disuruh saya bikin rumahnya, nyambung rumahnya. Nah, itu. Jadi karena saya perjanjian gaji bulan ya saya kerjakan lah semuanya itu. Nah, satu yang saya bantah dia itu, nah di sini saya membantah sebagai bawahan, di sini sebagai anak buah. Karena apa? Disuruhnya saya ngasih makan babi, ngasih minum babi, bersih kotoran babi. Nah di situ saya bantah dia. Oke, yang lainnya boleh kamu suruh saya apa aja. Saya muslim, saya tidak boleh itu kerja itu kalau babi itu, saya bilang. Saya membantah. Nah di sanalah kita bisa membantah lah. Tidak semua yang harus kita bantah. Semua pekerjaan boleh kamu suruh saya, asal itu jangan saja. Semua kerjaan saya kerjakan. Sebenarnya kan di sini kamu panggil saya kerja melihara ayam aja, tapi di sini kamu suruh supir eskavator, oke, saya mau. Disuruh pertukangan, saya sambungkan rumahnya, oke, saya mau. Cuman disuruh ngasih makan kucing ya saya mau. Jadi saya itu aja, jangan disuruh babinya itu ya. Di situ saya membantahnya. Oke, ya kira-kira seperti itulah tempat kita membantahnya. Kalau tidak layak atau apa, kita runding dulu lah gitu. Kalau sudah semua clear, selesai, enak, kita perundingnya sesuai, ya jalanin aja, sabar, tekun, dan jangan lupa lah sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kesehatan, keselamatan, itu perlu, itu juga itulah dikatakan perjuangan dan doa. Ya kalau saya sih di perantauan itu sembarangan apa-apa saya kerjakan. Yang namanya kerja berat, alhamdulillah saya bisa kerjakan lah. Yang kerja kasar-kasarnya lah saya tidak nolak lah kerjanya. Intinya kita jangan pernah menolak kerja itu. Kita berusaha dalam, walaupun kita tidak bisa itu apapun, kita berusaha untuk mencoba. Jangan semata-mata karena uangnya ya. Kalau saya itu tidak peduli kalau uangnya kecil atau besar, yang penting saya ambil ilmunya dari pekerjaan itulah. Saya kebanyakan mengambil ilmunya aja pekerjaan itu. Perlu si uang, cuma enggak kayak orang bisa ini harus itu aja yang dia kerjakan. Kalau saya tidak saya bisa kerja itu ya saya mencoba supaya saya bisa. Dan saya enggak nolak pekerjaan sekira-kira orang lain bisa, masa saya tidak. Nah prinsipnya itu saya. Kurang lebih lah harus kita berprinsip begitu. Karena di perantauan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Karena kadang kita di rumah dijanjikan, belum berangkat dari rumah kita dijanjikan pekerjaan yang sesuai yang bidang kita lah misalnya. Tapi nyatanya nyampe di tujuan itu melenceng. Nah itu di sanalah kita harus sabar-sabar. Kita harus mencoba. Kita akan harus mencoba, apalagi kita pemula itu ya. Banyaknya gitu. Oke ya, kita bakar rokok lagi ya. Ketahuilah saudara-saudaraku, yang mau sesungguhnya hidup di perantauan itu baiklah. Gimana ya saya nyeritakannya ya, dibilang pahit ya pahitnya gimana tuh, pas ketika ada saudara atau keluarga terdekat kita meninggal di rumah. Nah, itu disitulah tempat sedih pahit, apalagi saat lebaran apa itulah. Tapi sejatinya hidup itu kita akan temukan di perantauan, pelajaran terbesar. Nah di perantauan itu, di sana kita tahu sifat-sifat, nah penting sekali ini sifat-sifat teman-teman kita. Walaupun kita berangkatnya dari satu rumah itu, dari satu kampung, sama-sama teman kita biasa di rumah, misalnya kita berangkat merantau sama-sama. Nah di situ akan ketahuan dia sifat-sifat jelek buruknya sifat teman. Disitulah kita tahu di perantauan. Ya alhamdulillah kalau saya itu jarang sama teman, saya itu merantau sendiri terus, dan berdua sama adik. Di
kita akan tahu sifat-sifat orang di perantauan itu. Kadang-kadang orang ya kadang-kadang lebih, kebanyakan orang-orang bilang lebih enak sama orang-orang luar lah daripada teman sendiri katanya. Kalau bagi saya itu tidak, tergantung kitanya lah menyikapi, gimana cara kita menyikapi. Intinya kita di perantauan itu tidak boleh namanya pelit apa itu. Yang paling sering ini masalah rokok dan kuota catering lah gitu. Nah, intinya kita bergaulnya netral lah, jangan pelit, jangan terlalu luar biasa lah, biasa-biasa aja. Terus sikap-sikap kita di perantauan itu jangan sekali-kali kita pernah menyombongkan diri atau ngomong-ngomong tinggi-tinggi lah. Seandainya pun kita di bidangnya itu kita kerja itu, jangan pernah saya kecil ini gampang ini ya. Sekalipun kita di bidangnya, nggak usah kita ngomong-ngomong ini gampang, kita buktikan aja diam-diam buktikan gitu. Prinsip saya nih, saya nggak pernah bilang saya ahli dalam apa-apa, saya penting dilihat hasilnya aja itu saya itu gitu. Namanya di perantauan ini cobaannya ya Allah banyak, entah cobaan dari teman. Misal kita gabung, pertama yang sering terjadi nih, kita bergabung sama teman, yang saya alami ya, makanya saya bilang di sanalah tempat ketahuan teman-teman, walaupun teman kita satu dari kampung itu ya. Ketika kita di perantauan, pas di saat memasak di dalam kebersihan, disitulah kita tahu. Kadang ada teman yang mau enaknya aja, banyak pokoknya, banyak jiwa-jiwa orang di sana lah ketahuan ya. Terus tips kedua, biar supaya betah merantau itu, berusahalah sabar untuk mengisi waktu istirahat biar kita tidak boring, biar tidak kepikiran di rumah. Kerjakanlah apa yang kamu sering kerjakan di rumah, misalnya game, batasi, usahakan biar kamu tidak boring apa di perantauan. Yang hobi musik, usahakan bermusik. Kalau saya itu lebih seringnya ke musik, karena saya dari kecilnya itu hobinya musik. Saya tidak bisa main musik, cuman hobi aja di musik itu, khususnya di dangdut, lebih di lagunya yang Haji Roma Irama tubuh. Di sana saya dapat memetik sebuah pelajaran di semua lagunya yang Haji Roma Irama itu ya. Semoga beliau sehat. Terus saya diam-diam berguru dari beliau, dari syair-syair lagunya saya ambil petik hikmah, karena banyak di lagu-lagu beliau itu. Karena saya dari kecilnya itu hobinya dangdut ya, makanya di perantauan itu tanpa musik saya itu galau. Nah, saya di perantauan tidak pernah galau karena perempuan, karena apa galaunya, karena kalau sepi musik, kalau uang tidak ada itu galau saya itu. Nah, itulah saya lah, saya pribadi. Intinya kalau di perantauan itu kita harus sabar, enggak usah pelit, ikut kekompakan teman, perlu ikut kekompakan teman, jangan pernah pakai ego yang tinggi atau tinggi hati merendahkan orang lain. Enggak boleh kita, enggak boleh saling merendahkan, saling menjatuhkan. Nah, kebanyakan juga ini perantauan itu kebanyakan cari muka, cari lawan, nggak usah kayak gitu. Di perantauan itu nggak usah kita cari muka, kita cari uang aja, terutama itu jaga itu, saling menyingkirkan itu kebanyakan sering terjadi itu, nggak bisa hindari. Dan juga dalam segi pergaulan ini sangat berpengaruh, sangat sekali berpengaruh ya. Kontrol diri aja lah di pergaulan. Ingat cita-cita kita merantau itu untuk cita-cita, biar gimana kedepannya biar lebih sukses. Nah, jadi di perantauan itu kalau kita puasin pergaulan kita terlalu habis gitu, sia-sia.
Saya ngomong begini bukannya apa ya, saya juga apa, dari kecilnya saya itu tidak pernah sekolah, tidak pernah sekolah itu, tidak pernah sekolah sampai kelas, dari kelas 1 langsung loncat ke kelas 3 SD, tapi kelas 1 langsung naik kelas 2 diloncatkan ke kelas 3. Cuma saya sekolahnya itu Senin Kemis, modal saya sekolah cuman bisa baca aja, belum masuk sekolah saya sudah baca, sudah bisa menulis, sudah bisa menalar, saya sudah bisa baca huruf, titik komanya sudah nalar, baca tidak ngeja lagi. Saya masuk SD itu karena didikan orang almarhum ayah saya keras. Saya tidak dianjurkan sekolah sama almarhum orang tua saya, yang saya tidak dianjurkan sekolah. Katanya sih dulu, untuk saya tidak, untuk apa kamu sekolah tinggi-tinggi, saya tidak mampu untuk biayai kamu, cukup kamu bisa baca nulis sudah, tidak perlu kamu sekolah, cukup saya mengajari kamu di rumah sudah. Saya digompleng terus tiap harinya, tidak pernah bermain-main kayak layaknya kecil lah, tidak pernah main-main ini main itu, diajar baca nulis, baca itu saja kerjanya saya dulu masih kecil, umuran 4 tahun 3 tahun 4 tahun sampai 5 tahun itu aja. Hanya saya enggak bisa main bola, enggak bisa main itu, enggak ada hobi-hobi saya di olahraga itu. Menjadi hobi lainnya di musik aja, cuman saya enggak bisa main musik, sedikit aja sih. Lagu pun untuk menghibur-hibur diri aja di rantauan ini lah, suara-suara seadanya lah, itu biar enggak boring. Nah, kembali ke cara-cara di perantauan ya. Kalau kita bergaul itu imbangi lah, imbangi, karena bisa jadi karena omongan kita terlalu tinggi, teman juga enggak suka, orang lain juga enggak suka. Orang itu kan enggak ngomong langsung sama kita kan, nanti di belakang kita diomongin. Pokok intinya rendah hati lah, kalau kita di perantauan rendah hati. Kalau sekiranya itu baik ya diikuti. Kita mengalah, kebanyakan mengalah untuk menang, mengalah untuk menang tepatnya kalau di perantauan itu. Jangan kita ngotot, jangan kita sering membanggakan diri, oh saya ini, saya pernah ini, semua itu nggak usah. Sekalipun itu benar, itu kita di bidangnya itu sembunyikan aja, nanti buktinya jadi lihat. Itu saya lah, itu saya prinsipnya. Ya, di perantauan ini kadang-kadang sakitnya ya, kita habis kerja masak sendiri, nyuci sendiri, ya kayak lagunya Caca Handika itulah, masak-masak sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun kadang sendiri juga, betul itu. Tapi ini di perantauan ada juga yang enak itu, kita kan belum tentu enak tempatnya kan, enggak semua kita perantau ini bisa mendapatkan enak. Intinya itu tipsnya itu sabar, rendah hati, sabar, pertama sabar, rendah hati, jangan terlalu pelit, jangan terlalu loyal. Usahakan maksimalkan kerja, insya Allah berhasil. Bulatkan tekad, niat, bismillah melangkah. Terus berdoa, minta doa sama Allah, berdoa, sering hubungi keluarga, minta doa, terutama ibu, sering hubungin orang tua, minta didoakan. Itu jalan kunci terbaiknya, itu kunci yang paling penting, itu restu, doa restu dari orang tua itu. Insya Allah kalau orang tua kita mendoakan itu tidak ada lagi rintangan walaupun apa itu. Saya sendiri membuktikannya itu, sering saya buktikan. Dan sebelum melangkah dari rumah, peluk cium ibu, sujud di tapak kakinya, minta didoakan, melangkah dan baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka pasrahkan semuanya sama Allah. Dan sambil
jalan kita harus paling tidak baca ayat kursi 7 kali 3 kali biar selamat di jalan juga kan. Itu saya azimat saya itu merantau itu, ayat kursi, baca yasin, sama minta doa orang tua, itu saja, tidak ada yang lain. Alhamdulillah, dibilang ekstrim saya ini, nanti di part 2 saya ceritakan, saya bagi juga tips cara-cara seandainya kita mendapatkan kerja yang tidak sesuai, misalkan kerja di kebun sawit atau di Malaysia ya, misalnya kita kerja di Malaysia, kerja di kebun sawit tidak sesuai dan perjanjian, kita mau kabur jauh jalannya, nanti saya di part 2 saya akan bagikan tips dan caranya, karena saya udah sering bertaruh nyawa untuk keluar dari suatu PT, suatu tempat saya kerja. Saya bertaruh nyawa bukan sekali 2 kali, seandainya ketahuan memang matilah saya dulu. Tapi karena itulah, karena doa dan saya amalkan terus ayat kursi, yasin itu saya baca terus, zikir, dan jangan lupa sekali ibadah itu, ibadahlah, sempatkan diri untuk ibadah, sholat 5 waktu itu ya. Oke, mungkin di video kali ini hanya ini aja ya, nanti di part 2 saya akan bagikan cara-cara kabur dari tempat-tempat yang kita tidak suka seandainya jauh, dan mungkin saya bisa nanti sharekan nomor-nomor yang bisa membantu untuk yang di Sarawak lah, di Sarawak di part 2 nya ya, nanti ya kita bahas. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semangat anak rantau.